Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, sesuai request kalian ya, kemarin suruh Bang, tolong dong review Genos SSR. Nah, di video kali ini gue bakal nge-review tentang si Genos SSR ya, yang gue ketahui ya. Gue cari di berbagai info ya, berbagai info dicari gue dari sosmed ya, dari YouTube, dari Google, dari Facebook ya, dan gue dapetin, kemudian gue rinci ya. Gila, gue rinci cuy, udah kayak mau ulangan ya. Oke, kita bahas dulu di sini ya. Untuk bentuknya si Genos SSR ini kayaknya di One Punch Man season kedua ya, setelah dirinya mau hancur ya, kemudian di upgrade lagi sama si Dexter Kuseno ini ya. Oke, kemudian di sini kita lihat untuk Genos ini di versi China sudah memiliki kostum ya. Sudah memiliki kostum, dia memakai jas ya. Keren banget sih, ganteng ya. Ganteng banget cuy. Cool banget ya. Kemudian di sini untuk tipenya masih sama ya, masih high tech dan juga hero ya asosiasinya ya. High tech cuy, masih bertipe teknologi ya atau modern ya. Oke, di sini kita bakal ngebahas pertama-tama dari basic attack-nya si Genos. Tapi sebelum masuk ke basic attack-nya, di sini untuk status awalnya speednya ini menjadi 97 cuy, naik ya speednya dari 90 atau 93 gitu yang SR-nya, dan sekarang jadi 97 ya. Dan untuk attack-nya ningkat 200% atau 300% gitu. Kalau nggak salah yang SR itu 107 atau 100 berapa gitu. Nah, sekarang ini yang SSR attack basicnya itu 406. Gila ya. The best ini si Genos sih menurut gue ya, dari basicnya aja udah bagus banget nih ya. Walaupun speednya masih kalah dari si Tatsumaki ya, kalah 2 poin ya. Oke, dan untuk basic attack-nya di sini, untuk basic attack-nya si Genos ini ya, dia ini cuma menyerang ke satu musuh ya, menyerang ke satu musuh dengan menyebabkan kerusakan ya, dengan kerusakan yang dihasilkan sebesar 180% dari attack powernya dan plus 10 damage beserta 2 combo. Oke ya, nyerang ke satu musuh, terus kerusakan yang dihasilkannya 180% plus damage 10 dan juga 2 combo ya. Bagus ya, 2 combo 180% attack cuy. Ya mungkin gue belum tahu cuy, belum tahu, tapi ini nggak ada debuff apapun atau nggak ada buff apapun yang dihasilkan oleh basic attack-nya. Jadi pure damage oleh basic attack-nya dari si Genos ini menurut gue kurang begitu wow ya, kurang begitu wow sebagai hero limited ya. Tapi ini baru basicnya, belum kita lihat ultimate sama pasifnya. Mungkin ada kelebihannya di ultimate dan juga pasifnya. Oke, kita bahas ultimate-nya. Untuk ultimate-nya ini di sini, ultimate si Genos seperti hero-hero lainnya, dia membutuhkan 2 mana ya untuk mengeluarkan ultimate-nya. Oke, untuk ultimate si Genos ini ya, menyerang ke semua musuh dengan kerusakan yang dihasilkan sebesar 24% dari darahnya si Genos. Wow, jadi semakin tinggi darahnya si Genos ya, kerusakan yang dihasilkannya semakin tinggi juga cuy. Jadi si Genos ini ibarat siapa ya? Kayak yang di film-film itu, anime-anime itu, dia berani mengorbankan dirinya ya untuk teman-temannya. Kalau di Dragon Ball yang kecil tuh siapa temennya sih itu, yang temennya mata 3 tuh cuy, yang kecil tuh. Dia juga kan meledakkan dirinya cuy, ultimate-nya. Oke, kemudian di sini setelah itu musuh yang menjadi target utama si Genos atau yang di lock oleh si Genos ini ya bakalan bisa terkena burning ya, bakal bisa terkena burning dengan chain 70% selama 2 ronde ya. Selain target utama yang dikunci atau di lock sama si Genos ya, teman-teman yang ditarget si Genos yang di sekitarnya, misalkan yang ditarget bagian tengah, kemudian teman-temannya ada yang di kiri, ada yang di kanan, mungkin yang di belakang atau di bagian belakang sini ya, tapi kayaknya yang di bagian pinggir ini deh yang bakalan terkena juga ya, bakalan terkena burning ya dengan chain 70% juga ya. Jadi lock yang pertama ya, yang di lock si Genos target utama, kemudian teman yang di sekitarnya itu bakalan ada chain terkena burning ya, chainnya itu 70% cuy. Wow, bagus banget sih si Genos ini yang gue suka ya, ngasih burning itu sakit ya, burning itu sakit, cuman harus nunggu turn ya, turn berganti ya, turn berganti baru ngedamage gitu. Beda sama poison ya, kalau poison si deep seeking itu basic ya, basic, kemudian baru damage overtime ya, atau dotnya burn ini turn ya. Lebih sakit ini sih, lebih sakit keduanya kalau digabungin cuy, gila ya. Aduh, cakep banget sih ini Genos SSR. Oke, di sini ya, setelah mengeluarkan ultimate-nya, maksimal darahnya si Genos ini bakalan berkurang 60% ya sampai ronde berakhir ya.
Wow. Udah gue bilang di ultimate-nya si Genos ini sama seperti pisau bermata dua ya, sama seperti pisau bermata dua. Bisa menghasilkan kerusakan kepada musuh ya, dan juga bisa menghasilkan kerusakan pada diri dia sendiri cuy ya. Jadi emang seperti di filmnya sih, seperti di animenya ya, pas dia ngeluarin ultimate itu kan pas dia mau hancur kan, sisa sedikit lagi tuh, tinggal kepala sama bagian ini doang kan, kepala sama bagian tubuh doang, terus kemudian dia ngeluarin ultimate untuk meledakkan dirinya ya, untuk ngelawan siapa monster terakhir yang dilawan si Genos itu ya, sebelum diperbaiki sama Dr. Kuseno itu. Oke, gue lupa ya. Oke, kita bahas mengenai pasifnya sekarang cuy. Pasifnya dari si Mamang Genos SSR ini ya. Oke, untuk pasif skill si Genos SSR ini ya, pasif skillnya ini si Genos bisa membantu. Oh, ternyata kuncinya di pasifnya cuy. Jadi ultimate skill si Genos ini bakalan ke backup oleh pasifnya si Genos ya. Pasifnya si Genos ini bisa membantu diri dia sendiri. Ingat, diri dia sendiri ya. Karena setelah Genos mengeluarkan skill ultimate-nya tadi ya, Genos bisa regenerasi HP sebesar 50% dari max HP-nya. Gila, bagus nih. Gila nih, bagus nih hero nih. Bisa regenerasi 50% dari max HP-nya ya. Oke, mungkin max HP Genos nih gue ibaratkan 100.000 ya. Ketika dia menghasilkan kerusakan ya, tubuhnya rusak, misalkan HP-nya sisa dikit ya, atau mau mati ya, dia bakal beregenerasi 50.000 ya. Wow, GG banget si Genos nih. Gila sini, wajib sih menurut gue sih, wajib didapetin ini. Susah mati loh cuy, ini susah mati hero loh. Susah mati loh ini. Oke, tapi ada syaratnya ya. Dia bakal beregenerasi 50% selama masih ada sekutu di dalam arenanya tersebut ya, atau sebelum bertarung selanjutnya, atau sebelum melanjutkan pertarungan ya, dan bisa di-trigger selama 1 kali. Nah, ini 1 kalinya 1 kali per round, atau 1 kali per ini ya, per turn hero kita gitu tuh. Gila, kalau 1 kali per turn kita sih nggak bakal mati-mati aja. Paling mungkin 1 kali ya, ketriggernya bisa 1 kali per ronde ya mungkin ya. Oke, dan belum ada masih ada pasif selanjutnya cuy. Bukan hanya itu saja yang membuat si Genos SSR ini semakin OP ya. Ketika si Genos ini mati dalam pertarungan, Genos bakal memberikan kerusakan sebesar 160% kepada semua musuh. Bangke ya. Setelah mati pun dia masih bisa memberikan damage kepada musuh-musuhnya cuy. Bener-bener hero OP, wajib digacha ya. Berarti sudah ada 3 hero limited yang wajib digacha. Zombie Man, kemudian si King ya, manusia terkuat di bumi, dan si Genos. Udah ada 3 nih. Udah ada 3 hero yang wajib digacha limited. Wow, jancu. Oke ya. Oke, sekarang kita bakal ngelihat ya video PvP si Genos SSR, tapi di YouTube ya, karena gue belum punya hero-nya. Let's go. Oke guys, dan ini dia seperti yang kalian lihat di sini, formasinya si Genos sudah menggunakan kostum yang tadi gue bilang ya, kostum yang menggunakan jas. Wow, ganteng banget cuy. Dan di sebelahnya Genos yang belum menggunakan kostum ya. Dan sama ya, dia menggunakannya di posisi pertama ya, posisi pertama. Dan ini dia King. Udah pakai speaker cuy, pakai speaker ultimate-nya. Mantep. Biar lebih besar kali chain fear-nya ya. Chain fear-nya bisa lebih besar ya. Chain fear ini mengunci ultimate ya. Oke, nice tuh kan, udah ngisi lagi cuy. Ini sih udah habis. Ini si Sultan ya, Genos SSR, kemudian ada si Phoenix Man, Gyoro ya, kemudian si King, ada si Goketsu juga, dan tankernya dia ini si Kampret ya, si Kampret Kabuto. Tapi bukan tank top Kabuto, cuma Kabuto only. Tapi langsung mati sama si Boros. Emang luar biasa Boros, ini one hit kill. Oke, dan tadi ya skillnya si Genos lumayan cuy. Skillnya si Genos luar biasa ya tadi AOE, tapi nggak begitu sakit ya. Gila si Boros anjir, sakit banget emang si Boros ini. Sekarang belum begitu berguna di PvP, tapi kedepannya dia bakal begitu OP di PvP karena makin banyak ya kaitan sama hero-hero SSR limited lainnya gitu. Jadi ningkatin stat basicnya. Cakep banget. Gue mau lihat Genos skill lagi. Oke, Genosnya terkena zat asam alias poison ya, karena di musuh ada si Grolibas. Oke, cakep. Ayo Genos. Wah, Gyoro juga bagus cuy. Gila si hero limited nggak ada yang jelek anjir.
Nggak ada yang jelek, tergantung kantong kita mau gacha yang mana. Oke, Genosnya udah sekaratul maut, tapi dia ngisi lagi HP-nya cuy. Ini pasifnya, pasif dari si Jos, kalian lihat dia ngisi HP 50% lagi, tapi kayak 100% ya, langsung full. Dan di HP si Jos itu ada yang warna putih, itu kayaknya tambahan HP-nya ya, kayaknya tambahan HP-nya atau apa itu ya cuy. Itu apa sih tambahan HP yang warna putih ya, hilang tuh ketika si musuh ngeluarin skill ya. Oke, ketriggernya 1 kali berarti. Oke, Genos sudah sekaratul maut lagi ya. Oke, Genosnya sudah HP-nya sekaratul maut ya, alias sisa berapa persen itu. Dan masih ada hero-hero lainnya atau masih ada sekutu di dalam pertarungannya. Berarti dia nggak bakal mati terlebih dahulu cuy. Nggak bakal mati dulu ya, si Genosnya nggak bakal mati dulu karena masih ada. Tuh lihat. Oke, bener. Nah kan, kampret, gila ya. Genos SSR wajib digacha cuy. Oke, mungkin videonya gue cukupin sampai di sini ya. Jadi thanks for watching video. Jika ada saran konten lain, komen di bawah ya. Ada request lain, komen di bawah. Siapa lagi hero limited yang harus gue review. Ciao.